Bismillah. At-tawadhu'u afdhalul ibadati. Bermula tawadhu' itu paling utama ibadah. Qala al-Imam al-Harari, telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, usikum, berwasiat oleh aku akan kalian, bittarahumi, dengan saling menyayangi, fima bainakum, pada apa antara kalian, walinkisari, dan merendahkan diri, wattawadhu'i, dan tawadhu', wa husnil khuluqi, dan baik akhlak, wa sama'in nasihati, dan mendengar nasihat, mimman dunakum, dari siapa selain kalian, au fawqakum, atau orang di atas kalian, wa taqlilil kalami, dan menyedikitkan pembicaraan, illa fil khairi, kecuali dalam kebaikan. Ada banyak itu wasiat Syekh. Dari beberapa wasiat tersebut, hampir keseluruhannya adalah, atau bahkan keseluruhannya adalah sifat para wali Allah, sifat para wali Allah dan orang-orang saleh. Bahkan seseorang itu naik pada derajatnya adalah dengan mengamalkan butir-butir nasihat ini. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum, sesungguhnya kalian, la taghfuluna, benar-benar akan lalai oleh kalian, an afdhalil ibadati, dari paling utama ibadah, at-tawadhu, itu tawadhu. yakni bermaksud oleh sabda Nabi tersebut, annat tawadhu'a, sesungguhnya tawadhu', merendahkan diri, min afdhalil hasanati, dari paling utama segala kebaikan. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar, telah berkata oleh al-Hafiz Ibnu Hajar, hadisun hasanun, hadis hasan. Ini kualitas atau derajat hadis tersebut, innakum latawfuluna an afdhalil ibadati at-tawadhu, hadis hasan. At-tawadhu, bermula tawadhu, yajlibu, menarik oleh at-tawadhu, at-ta'alufa, akan erat, akan eratnya persaudaraan atau kasih sayang, wat-tahabba, dan akan saling mencintai. Menarik akan sifat saling mencintai, wa tarkat tanafuri, dan meninggalkan terpecah belah.
Sikap tawadhu itu mewariskan saling mencintai, mewariskan at-ta'aluf, keeratan persaudaraan, dan mewariskan tarkib tanafur. Orang menjadi apa? Erat, tidak saling bermusuhan. Amma tarkuhu, adapun meninggalkan at-tawadhu, yusabbibu, menyebabkan khilafa dzalika, akan kebalikan demikian itu, menyebabkan permusuhan, menyebabkan saling perpecahan, saling mencurigai. Al-anbiya, bermula para nabi Allah. Laulat tawadhu'u, kalau bukan karena tawadhu', alladhi, yang khalaqahu, telah menciptakan akan at-tawadhu Allah, oleh Allah, fihim, pada diri mereka, ma tabi'ahun nasu, tidaklah mengikuti akan mereka oleh orang-orang, fil iqtida'i, dalam ikutan, dalam percontohan, bihim, dengan mereka. Nah, jadi para nabi itu salah satu kunci kesuksesan dakwah mereka adalah karena mereka berlaku tawadhu, bersikap tawadhu. Walaupun mereka para nabi yang derajatnya ditinggikan oleh Allah, tetapi justru mereka adalah orang-orang yang paling tawadhu. Summa tawadhu, kemudian tawadhu, yakunu, menjadi sebab littahabbi, bagi saling mencintai, bainal ikhwati, di antara saudara-saudara. Wa yakunu sababan, dan menjadi sebab littawasuli, bagi saling menjaga hubungan. Wa yakunu sababan, dan menjadi sebab littazawuri, bagi saling berkunjung. Wa yakunu, dan menjadi sababan, sebab littabazuli, bagi saling memberi. Wa yakunu, dan menjadi sababan, sebab lissobri, bagi sabar, ala adan nasi, atas permusuhan orang-orang. Masya Allah. Dan orang yang praktikan tawadhu itu tidak banyak, apalagi di zaman sekarang. Di zaman sekarang sangat sedikit sekali orang yang mempraktikkan sikap tawadhu. Kebanyakan di zaman sekarang orang-orang itu apa? Kebalikannya, at-taraffu'. At-taraffu' itu artinya apa? Merasa lebih tinggi, merasa lebih utama dibanding orang lain, atau ingin tampil. Kebanyakan orang di zaman kita sekarang. Waqad warada, waqad, dan sungguh warada, telah datang, fi fadailit tahabbi, dalam keutamaan saling mencintai, fillahi, karena Allah, ma, oleh sesuatu, yadullu, yang menunjukkan, ada uzmi sawabihi, atas besarnya pahalanya at-tahab. Orang yang saling mencintai karena Allah, besar pahalanya. Bahkan termasuk yang disebutkan dalam hadis tentang 7 golongan yang diberi pertolongan khusus oleh Allah di akhirat nanti. Sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. Salah satunya adalah rajulani
tahabba fillah. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Summa tahabbu, kemudian saling mencintai fillahi karena Allah, la yakunu, tidak terjadi, illa bit tawadhu'i, kecuali dengan tawadhu'. Liannahu, karena sungguhnya, la buddah, mestilah, ayyaral insanu, bahwa melihat oleh seseorang, min akhihi, dari saudaranya, fi ghalibil ahwali, dalam umumnya keadaan, syai'an, akan sesuatu, yuz'ijuhu, yang tidak menyenangkan baginya, yuz'ijuhu, yang tidak menyenangkannya, mengganggu, begitu. Imma iz'ajan khafifan, ada kalanya gangguan atau perkara yang tidak menyenangkan tersebut, khafifan, itu ringan. Wa imma iz'ajan syadidan, dan ada kalanya sesuatu yang tidak menyenangkan itu adalah perkara yang besar. Orang berteman, akrab, itu mesti dalam keadaan-keadaan tertentu ada sesuatu yang tidak disukai darinya. Apapun, baik perkara kecil atau perkara besar, mesti. Karena setiap orang itu memiliki perbedaan akhlak dan kebiasaan. Nah, orang yang saling mencintai itu adalah orang yang dia bersikap tawadhu. Mengapa? Karena kalau bukan karena tawadhu, tentu dia akan murka, tidak senang kepada temannya tersebut ketika dia mendapati temannya itu tidak menyenangkan bagi dirinya. Nah, maka at-tahabbu, saling mencintai itu datang atau diraih dengan cara at-tawadhu, dengan cara at-tawadhu. Summa, kemudian, inna tahabba fillahi, sesungguhnya saling mencintai karena Allah, lahu samaratun, baginya hasil-hasil yang baik. Samarat, buah, yang dimaksud hasil. Minha, darinya samarat, at-tatawwu, saling taat. Apa artinya tatawwu? Wa ma'na at-tatawwu'i, dan makna at-tatawwu' ay yakuna, bahwa ada ya, muti'an, taat, li akhihi, bagi saudaranya, fi kulli ma huwa khairun, dalam setiap perkara yang yaitu kebaikan. Bit tatawwu'i, dengan sikap tatawwu', saling taat, saling taat. Yahsulu khairun katsirun, terhasilkan oleh kebaikan yang banyak. Wa qalilun, dan sedikit, orangnya sedikit, ma'at tatawwu'i, bersama adanya tatawwu', yusmiru khairan katsiran, akan menghasilkan atau membuahkan akan kebaikan yang banyak. Orang walaupun sedikit, tapi dengan jalan tatawwu' nanti hasilnya akan besar. Dalam hal apapun, Amma tarkut tatawwu'i, adapun meninggalkan tatawwu', yuaddi ila fuqdanil khairi, menyebabkan kepada hilangnya kebaikan,
au qillatihi atau sedikitnya al khair, sedikitnya kebaikan. Wa kadzalika demikian pula at-tazawuru saling berkunjung, mimma dari sesuatu yu'akkidu yang menguatkan al-mahabbata akan kecintaan, wa yaghrisul wudda dan menanamkan al-wudda akan kasih sayang fil qulubi dalam hati. Idza alima apabila mengetahui al-muslimu seorang muslim min akhihi dari saudaranya, annahu bahwa dia saudaranya yazuruhu mengunjunginya, tazdadul mahabbatu bertambahlah oleh kecintaan fi qalbihi dalam hatinya. Ya kalau sering mengunjungi, saling membantu, mewariskan al-mahabbah. Tapi kalau tidak pernah bersapa, tidak pernah sering mengunjungi, bisa bertahun-tahun, lupa udah. Bisa lupa. Punya teman Kalimantan berapa tahun enggak pernah ketemu. Telepon enggak, HP-nya udah hilang malah nomornya. Misalkan gitu. Otomatis akhirnya apa? Seakan hilang persaudaraan itu. Wa idza qabalahu dan apabila membalas akan dia al-akharu oleh orang lain bil misli dengan seumpamanya. Si fulan mengunjungi kita senang, kita mengunjunginya membalas dia, kadzalika demikian pula tazdadu mahabbatuhu bertambah kecintaan dia lil akhari bagi yang lain. Wa fi dzalika kullihi dan dalam demikian itu seluruhnya khairun katsirun kebaikan yang sangat banyak. Takhallaqu berakhlaklah oleh kalian bidzalika dengan demikian itu hatta yanmuwa amalul birri sehingga tumbuhlah oleh perbuatan baik alladzi antum bisadadi tahsilihi yang adalah kalian di tengah-tengah meraihnya atau menghasilkannya, wa talabihi dan mencarinya. Wa tajannabu dan hindarilah oleh kalian an tata'amalu untuk bergaul oleh kalian bi khilafi dzalika dengan menyalahi demikian itu. Wal yuhasib dan hendaklah muhasabah setiap orang nafsahu akan dirinya. Muhasabah itu kalau bahasa kita introspeksi. Kullun minkum oleh setiap dari kalian alal amali untuk mengamalkan bihada dengan ini perkara. Wa qala radhiyallahu anhu dan telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, iyyakum hindarilah oleh kalian wat taraffu'a akan taraffu merasa tinggi. Taraffu itu kebalikan tawadhu. Alaikum hendaklah atas kalian bit tawadhu'i dengan tawadhu. At-tawadhu'u bermula tawadhu afdalul ibadati itu paling utama ibadah. Qala Rasulullah telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum sesungguhnya kalian la taghfuluna benar-benar akan lalai oleh kalian an afdalil ibadati dari paling utama ibadah at-tawadhu yaitu tawadhu. Laula tawadhu'ul anbiya'i kalau bukan karena tawadhu'nya para nabi, min aina dari manakah yastafidu
mengambil faedah minhum dari mereka para nabi al-basyaru oleh manusia ini. Hadhil faedata akan ini faedah allati yang hiya sa'adatul abadiyatu yang yaitu adalah faedah yang abadi, kebahagiaan yang abadi. Artinya bahwa umat manusia ini dengan diutusnya para nabi, hal yang paling utama, paling pokok yang diambil pelajaran oleh manusia dari mereka adalah sikap tawadhu'nya para nabi. Sikap tawadhu'nya para nabi, sehingga ajaran-ajaran mereka diterimalah oleh manusia. Kalau bukan karena mereka bersikap tawadhu, tentu orang tidak akan menerima. Rasulullah itu sangat-sangat tawadhu. Rasulullah dalam sirahnya atau dalam perjalanan hidupnya misalkan yakhsifu na'lahu, mengesol sendalnya sendiri, yarqa'u thawbahu, menjahit pakaiannya sendiri, kalau robek dijahit, ke pasar bikin makanan sendiri, memerah susu kambing sendiri, yajlisu ma'al fuqara, duduk-duduk bersama orang-orang fakir. Padahal pemimpin itu pemimpin dunia akhirat. Masya Allah, begitu Rasulullah. Itu salah satu di antara sekian bentuk tawadhu'nya. Nah, kalau bukan para nabi tersebut bersikap tawadhu, tentulah manusia tidak akan menerima dakwah mereka. Yusabbun, para nabi dicaci mereka para nabi. Yuqabiluna al-isaata, maka membalas oleh para nabi al-isaata akan keburukan, wal ihanata dan penghinaan, bil ihsan dengan kebaikan. Para nabi begitu, seluruh para nabi. Hadza bitawadhu'ihim, inilah dengan sebab tawadhu'nya mereka para nabi. Demikian pula dengan para wali Allah, orang-orang saleh, mereka adalah orang-orang yang dikenal tawadhu' dalam cara berbicara, dalam cara bersikap. Masya Allah, guru-guru kita itu begitu itu sikapnya. Nggak ada guru-guru kita kalau ceramah caci maki sana sini, hai monyet, hai apa lagi. Masya Allah, kagak pantas dah gitu, kagak pantas. Walaupun umpama yang dituju dalam pembicaraan kita adalah orang-orang yang sangat zalim, walaupun tidak pantas kemudian kezaliman mereka balas dengan tujuan memperbaiki, tetapi dengan apa? Jalan yang justru lebih merusak. Dengan jalan yang justru lebih merusak. Apalagi kezaliman orang zalim apabila diumbar di hadapan orang banyak, malah yang mengumbarnya ini berdosa. Ya, menasihati orang zalim, datangi, nasihati dengan baik, gitu. Bukan kemudian apa? Mencaci maki di hadapan orang banyak. Si fulan zalim, si fulan zalim, si fulan koruptor, si fulan dan seterusnya. Bahwa para pemimpin zalim itu sudah dari dahulu, dan apalagi di zaman kita sekarang. Dari zaman dahulu beratus tahun para pemimpin itu kebanyakan mereka adalah orang-orang zalim. Bahkan demikian disabdakan oleh Rasulullah,
Dalam hadisnya, al-'irafatu haqqun walakinnal 'urafa'a finnar. Kepemimpinan itu hak, artinya dibutuhkan. Tetapi kebanyakan para pemimpin akan masuk ke neraka. Karena kebanyakan pemimpin itu orang-orang zalim. Jadi enggak usahlah dengan tujuan mau memperbaiki pemerintah, orang-orang zalim lantas ceramah caci maki ke sana kemari. Bukan memperbaiki, yang ada tambah runyam. Tambah runyam. Kan ceramah-ceramah beberapa di antaranya begitu. Ada suaranya, waduh, caci maki, isinya caci maki. Enggak bagus gitu. Para nabi dan terutama nabi kita adalah orang yang tawadhu dalam tindak tanduknya, dalam perkataan dan perbuatannya. Wallahu a'lam bishawab.